Salam Bapak Ibu. Mari kita menjelaskan secara ringkas pengertian tentang kebahagiaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah suatu keadaan, pikiran, atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin. Di dalam bahasa Inggris dikatakan happy is a willing or showing pleasure or contentment. Bahagia merupakan sebuah perasaan positif yang muncul di dalam diri akibat suatu hal yang telah dilakukan atau yang telah terjadi kepada diri kita sendiri. Atau secara singkat dikatakan bahwa bahagia itu adalah suatu perasaan yang menunjukkan kesenangan atau kepuasan, showing pleasure or contentment. Seterusnya, di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 dikatakan berbahagia dalam situasi apapun, baik itu miskin, berduka cita, lapar, haus, dan dianiaya oleh karena kebenaran. Kita tetap murah hati, suci hati, lemah lembut, membawa damai. Jadi itu yang dikatakan di dalam Injil Matius tentang kebahagiaan atau tentang berbahagia itu. Jadi kita dalam situasi apapun, suka atau duka, kita tetap berbahagia. Ya, kita harus tetap berbahagia karena telah dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam situasi apapun, ya, baik itu miskin, berduka cita, haus, lapar, kita tetap berbahagia dan kita tetap murah hati, suci hati kita, lemah lembut, dan tetap kita membawa damai di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat. Jadi kita dianjurkan setiap saat berbahagia, ya. Oleh karena itu, marilah kita memahami tentang hal berbahagia ini dalam setiap langkah kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak ikut-ikutan orang berdosa atau tidak ikut-ikutan berbuat dosa. Beberapa orang mendefinisikan tersendiri tentang berbahagia ini, kebahagiaan ini. Salah satunya adalah ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah ketika semua tujuan hidup kita mampu tercapai. Ini juga merupakan kebahagiaan, ya, merupakan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan itu adalah ada kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? Adalah kebahagiaan pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar, yang tidak mengikatkan diri pada harta duniawi, melainkan pada harta sorgawi. Jadi ketika kita memiliki sikap hidup yang benar, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Tetapi ketika kita tidak mempunyai sikap hidup yang benar, maka tentu Tuhan tidak akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa tidak mengikatkan diri pada harta duniawi. Terkadang orang sekarang ini lebih fokus pada harta duniawi, tetapi tidak terpikir dengan harta surgawi. Sementara harta duniawi itu adalah hanya sementara, dan harta surgawi itulah harta kita yang kekal, ya, harta kita yang kekal di akhirat. Itulah yang dikatakan harta surgawi. Kebahagiaan sejati adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit. Ini sudah dijelaskan secara mendetail di dalam Injil Matius tentang kebahagiaan sejati ini, yang merupakan bagian daripada khotbah Yesus di bukit
pada zaman dahulu sebelum naik ke surga. Kunci daripada kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang meliputi, ya, kebahagiaan yang meliputi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat, ya. Ini adalah kunci daripada kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati itu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi kehidupan di dunia itu adalah hanya sementara, ya. Life in this world only temporary. Sedangkan kehidupan kekal adalah, ya, eternal life di akhirat kelak. Ini adalah merupakan kehidupan yang kekal. Eternal life, kehidupan kekal di akhirat kelak. Kebahagiaan seutuhnya itu atau kebahagiaan sejati itu adalah sudah jelas kita peroleh dari Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita mempunyai sikap hidup yang benar. Kita optimis, ya, optimisme kita dan bergantung kepada Allah merupakan kunci kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kita punya pengharapan, optimisme kita, ketergantungan kita kepada Allah merupakan kunci daripada kebahagiaan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita tidak mempunyai optimisme kepada Allah, tidak bergantung kepada Allah, maka kita tidak mempunyai kebahagiaan baik ini di dunia maupun di akhirat. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sekali lagi saya katakan bunyi nas Injil Lukas pasal 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi di sini dikatakan bahwa yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, inilah orang yang berbahagia. Ketika kita tidak mau mendengarkan firman Allah, ketika kita tidak memelihara firman Allah, maka kita tidak berbahagia. Ya, memelihara firman Allah itu adalah mendengarkan firman Allah serta merenungkannya dan melakukannya. Itulah dia memelihara firman Allah. Jadi ketika kita memelihara firman Allah, mendengarkan firman Allah, maka kita akan berbahagia. Hidup kita berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian penjelasan kebahagiaan ini secara ringkas. Terima kasih. Salam.